Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama datang, untuk sama-sama kita beribadah, untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mengucapkan selamat datang buat hambanya yang sebentar untuk kesekian kalinya boleh memberkati kami. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas hidup kesempatan setiap kami. Untuk kami rindu datang kepadamu, untuk kami rindu menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, bahagia kami penuh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindukan Kau lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Inilah setiap hati kami. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Iya, lalu masih kita.
dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Lebih Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku Terima kasih Tuhan, kami merasakan bahagia Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita itu Tuhan. Maka di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan Tuhan, begitu besar hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kami merasakan Tuhan, iman kekuatan kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita meninggikan nama Engkau, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Apa kabar Bapak Ibu saudara semuanya? Kabar baik, karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes.
bersyukur Tuhan karena Engkau, karena Engkau Yesus yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memilihmu adalah bagian yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami rindukan Kau lebih lagi Tuhan. Kami rindukan mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih
semua ini boleh menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan yang lain Tuhan. Banyak sekali sudah Kau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, inilah jiwa, tubuh dan roh kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau membentuk kami dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Biarlah Tuhan kuasa urapan boleh turun atas kami semua, satu persatu tiada yang terkecuali Tuhan yang datang yang ada di tempat ini. Kau mengurapi, Kau memberkati terlebih hamba firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu terus Tuhan Ku tutup bungkus, Kau berikan rahasia-rahasia oh Tuhan, yang rahasia yang kami tidak, bahkan kami tidak mengerti, tetapi Tuhan pagi hari ini Engkau akan singkapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan Kau suci kuduskan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kuasa urapan boleh turun dan mengurapi dan menjamah kami, sehingga firman pagi hari ini kami boleh tangkap, akan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, akan membawa kami, akan membantu kami di dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Haleluya. Tak bosan ya Bu. Haleluya. Terima kasih untuk Bu Endah yang sudah memberikan kesempatan buat CCM ya untuk kembali melayani di tempat ini. Bapak Ibu semua sehat ya? Baik-baik, puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah ya. Kalau tadi WL-nya saya tidak ngerti itu ya apa itu Bu? Apa kabar ya Pak Bu? Kalau kita tidak ngerti itu, haleluya, nggak apa-apa ya, intinya bahwa Tuhan itu tetap luar biasa ya dalam hidup semua kita ya. Kita ini biasa saja ya, jangan lupa, tetapi hanya Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kemarin hari Rabu kita sempat ada pertemuan ya GCM ya, pembubaran panitia Natal, dan kita ngomong-ngomong ya, yaitu tentang pelayanan juga ya. Terlebih hari ini saya moro-moro dikasih tugas sama Pak Rudi, Yati nanti ke Bu Endang ya. Loh, iya Pak? Ya. Terus apa Pak yang kita sampaikan? Ada temanya kan itu saya? Iya, ada temanya. Waduh, ini yang berat. Ada temanya katanya Bu. Temanya seperti yang kita Natal di sana ya Bu. Jadi intinya tetap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya ini bawa kerpetan. Haleluya. Ya, tapi bukan berarti nyontek ya. Kalau anak sekolah kedapatan bawa kerpetan, waduh, apa? Ditilang ya. Istilahnya seperti itu. Yaitu kalau temanya yang waktu kita ada di Selo Mangreng ya Bu, benar Bu, Selo Mangreng ya. Angel ngapa lo? Selo Mangreng, aduh Tuhan. Ya, itu waktu itu dalam Efesus 4 ayat 13 saya membacakan ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Ini Bapak Ibu ya, tema untuk bisa dikatakan Desember ya Bu, tapi sampai hari ini kita tetap ya, mungkin setahun ini temanya seperti ini, jadi selalu berhubungan ya dengan tema ini. Haleluya. Bapak Ibu, pertumbuhan secara rohani itu kita sebagai orang Kristen ya, itu setiap hari Bapak Ibu ya, setiap hari dan setiap hari kita akan terus mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan ya. Jangan kita ini menjadi orang Kristen yang stagnan ya. Pertumbuhan itu
menyangkut umur kita berapa atau berapa lamanya kita mengikut Tuhan. Tetapi yang jelas kita setiap hari, setiap saat, setiap tahun ya, kita itu berproses Bapak Ibu ya, bersama dengan Tuhan ya. Jadi kita harus mempunyai kehidupan kekristenan yang selalu bertumbuh dan selalu memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Apa ini? Ya, supaya apa? Seturut dengan kehendak Tuhan. Nah ini, bukan seturut dengan kehendak kita. Kita harus selalu meningkatkan ya. Ada banyak orang percaya yang mungkin salah beranggapan ya tentang kekristenan, bahwa mereka itu menganggap bahwa dengan percaya saja kepada Tuhan ya, misalnya percaya saja kepada Tuhan, mengaku dengan lidah mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, terus dibaptis ya, dibaptis selam, dibaptis Roh Kudus, mereka sudah cukup. Bahkan mereka itu sudah melayani Tuhan. Ya, di sini kita tidak cukup ya, kita nanti akan banyak belajar ya. Walaupun kita sudah terlibat dalam pelayanan, itu juga belum cukup Bapak Ibu ya. Namun sesungguhnya Tuhan itu menghendaki setelah kita percaya ya, dibaptis tadi dengan air, dengan Roh Kudus ya, sehingga kita menjadi saksinya, tetaplah kita bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani Bapak Ibu ya. Haleluya. Ini Bapak Ibu ya, mari kita baca ayatnya dalam Lukas 2 ayat yang ke-40 dan 52. Haleluya, saya juga mau cari. Alkitab saya baru, berkati dari Gereja Jombang. Haleluya, senang. Lukas 2 ya, ayat 40 dulu ya. Lukas 2 ayat yang ke-40. Nah ini saya membacakannya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah ini adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Jadi ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu sebagai teladan ya, sebagai teladan ya bagi kita, supaya kita akan mengalami pertumbuhan ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya, menjadi seorang yang dewasa rohani ya. Sekarang kita lanjut ayatnya yang ke-52. Nah saya juga akan membacakan. Haleluya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini Bapak Ibu ya, ini sebagai tema kita, yaitu bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Bapak Ibu, ini adalah suatu perubahan ya. Perubahan itu dari seorang anak ya, seorang anak menjadi seorang yang dewasa. Haleluya. Ini Bapak Ibu adalah merupakan membutuhkan suatu proses ya. Kedewasaan itu memerlukan suatu proses, jadi tidak datang dengan begitu saja ya. Haleluya. Nah proses ini panjang Bapak Ibu ya. Jadi untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani tidak terjadi dalam waktu yang singkat ya. Jadi waktunya panjang, butuh proses. Bahkan mungkin ya pengalaman ataupun berapa umur kita ya, tadi saya katakan tidak menjadi pengaruh ya. Tetapi pengalaman juga ya, tidak menutup kemungkinan ya, pengalaman juga itu dibutuhkan ya, dibutuhkan dan bahkan menjadi bagian dalam proses ya menuju kedewasaan rohani ya. Satu, pengalaman tidak bisa menjadikan kita dewasa rohani, tetapi melalui banyak sekali proses ya menjadikan kita ini menjadi dewasa. Itulah sebabnya mengapa kita harus tetap setia beribadah, berdoa, membaca firman, bahkan kita tetap melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan
kehidupan kita. Walaupun ya Bapak Ibu, walaupun mungkin hari-hari ini ya doa-doa kita belum terjawab ya, mungkin segala kerinduan kita juga belum dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita harus terus senantiasa berproses bersama dengan Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena orang yang berhenti beribadah, berhenti melakukan pelayanan, berhenti di dalam kita berdoa, ya itu akibatnya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu akan mengalami kematian, Bapak Ibu ya. Haleluya. Oleh sebab itu ya, walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, marilah kita terus berproses bersama dengan Tuhan ya. Haleluya. Jadi sebagai orang percaya kita harus mengizinkan Tuhan untuk apa? Membentuk, Bapak Ibu, membentuk kehidupan kita. Mengapa Tuhan itu mengizinkan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita? Karena apa, Bapak Ibu? Yang jelas karena apa? Sejak kejatuhan manusia Adam dan Hawa, manusia itu menjadi manusia yang rusak ya, tidak seperti kerinduan Tuhan, pemandangan Tuhan ya. Manusia itu menjadi hancur ya, bahkan kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah ini, oleh sebab itu kita harus mau, Bapak Ibu ya, untuk dibentuk supaya kita boleh menjadi manusia-manusia yang baru ya, menurut pemandangan Tuhan. Jadi secara rohani manusia itu telah menjadi rusak dan hancur, Bapak Ibu. Haleluya. Dan tidak ada yang benar di dalam dirinya. Tetapi kita pagi hari ini boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Sejak kejatuhan Adam dan Hawa itu, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terpisahkan. Haleluya. Bahkan waktu itu Adam dicari Tuhan, Adam di mana kamu? Adam bersembunyi. Karena apa? Adam itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita semua yang ada di tempat ini, kita menerima satu keselamatan yang daripada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Haleluya. Sehingga Tuhan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, kita akan kembali kepada Tuhan ya. Kita tidak ada lagi pemisah, kita tidak ada lagi tirai antara kita dengan Tuhan. Jadi kapanpun, dimanapun, kita senantiasa bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu indahnya, Bapak Ibu. Haleluya. Dan kita itu harus mengembalikan rupa Allah ya, rupa Allah di dalam gambar manusia itu ya. Kita harus bisa ya. Oleh sebab itulah kita harus mau mengalami sebuah proses pembentukan. Haleluya. Kalau menurut Bapak Ibu, proses itu enak apa enggak? Kira-kira siapa yang jawab enak? Angkat tangan. Kok ketawa ya? Yang enggak enak? Ya enggak angkat tangan. Terus siapa yang enaknya? Haleluya. Namanya proses dibentuk itu enggak enak, Bapak Ibu ya. Jadi yuk pinter, tapi gak belum angkat tangan. Ya wis lah, gak belum ngewangi aku. Haleluya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada banyak hal yang Tuhan bentuk di dalam diri kita. Bahkan proses pembentukan itu masih terjadi. Nah tadi ya saya katakan masih terjadi sampai hari ini, Bapak Ibu ya. Dalam setiap hari dan yang kita jalani, Tuhan itu senantiasa bekerja membentuk rohani kita, yaitu bagaimana ya cara kita berpikir ya, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita boleh menyikapi keadaan kita yang ada ya. Itu semua kita harus menurut dengan firman Tuhan ya, menurut dengan apa yang baik, menurut pemandangan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, jangan semau gue ya,
ya seenak dewi, nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Itu namanya diproses Tuhan. Jadi semua orang percaya adalah seperti tanah liat di tangan seorang. Kalau di Alkitab bahasanya apa? Kita ini ibarat tanah liat di tangan seorang penjunan. Penjunan itu apa sih sajane itu? Tukang periuk ya Bu ya, nggak wilayah itu mungkin ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita ini ibarat seperti itu. Ya, kita ini adalah tanah liat di tangan seorang penjunan. Bahasa di Alkitab seperti itu. Jadi apabila bejana itu sedang dibuat dari tanah liat, ketika seorang ini membuat bejana yang misalnya bikin layar, kalau zaman dulu kan ada kemaron ya. Kalau ada yang tua-tua ngerti ya kemaron itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau saya masih tahu. Ya, bukan seperti sekarang banyak panci stainless, panci anti lengket, macam-macam gitu enggak ya. Zaman dulu itu cukup dengan tanah liat itu dibakar. Itu bisa masak dan hasilnya enggak kalah, sedap, enak gitu, ya. Enak ya. Nah, itu yang saya tekankan, bukan seperti itu, tetapi jikalau kita ini ada ya di tangan seorang penjunan ya, dia itu ingin membuat layang misalnya ya, tapi tidak jadi kayak kabeh gitu ya, nggak bisa bulat, mungkin nggak bisa cekung ya, sesuai dengan kemauan si penjunan. Dibongkar ya Bapak Ibu, dilembutkan lagi ya, dimetkan lagi, dibentuk lagi, sampai sedemikian rupa dia mendapatkan satu bentuk yang indah menurut dia, menurut penjunan ini Bapak Ibu. Jadi biarpun sudah setengah jadi atau 90% jadi, tapi kalau nggak sesuai dengan hatinya, nggak cocok, dibongkar lagi ya, dijadikan tanah lagi ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu ingin ya, meskipun harus dihancurkan berulang-ulang ya, seperti tadi pujian ya, dikoyakkan, dihancurkan. Sakit apa enggak Bapak Ibu? Sakit ya? Haleluya. Haleluya. Kita harus percaya bahwa hidup ini, bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, itu satu penghiburan bagi kita. Sekalipun kita ini sudah dikoyakkan ya, sekalipun kita ini sudah dibentuk ya, mungkin sakit Tuhan, kurang Tuhan, saya seperti ini gitu ya. Sepertinya itu hari-hari kita mungkin sesak ya. Kita masuk di dalam proses, di dalam persoalan masalah yang sepertinya itu nggak nontek ya Tuhan ya. Kadang itu orang yang saya pernah saksikan ya, orang benar, orang percaya, hamba Tuhan, membawa firman, tetapi hidupnya Bapak Ibu, saya ini sampai makmur sampai, aduh masa Tuhan tidak tahu sih gitu. Rasanya itu sudah jatuh ditimpa tangga, tambah loro Bapak Ibu. Ya laki-laki tangga. Seperti itu yang saya saksikan, saya alami. Haleluya. Tapi itulah Bapak Ibu, itulah prosesnya Tuhan. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, dan apapun proses yang Tuhan kerjakan pada hari-hari ini buat kita, itu adalah yang terbaik Bapak Ibu. Kita ini hanya tinggal tunggu waktu dan saatnya, yang itu kita tidak punya. Itu otoritas Tuhan penuh ya. Kita tidak bisa menentukan ya. Yang terbaik itu yang pasti itu Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik dan bahkan tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi setiap kehancuran dan kegagalan yang terjadi itu tidak akan membinasakan kita, tidak akan membuat kita nih terpuruk, jatuh sampai tergeletak. Itu firman Tuhan. Belum sampai tergeletak, tangan Tuhan mengangkat kita. Jangan kecil hati Bapak Ibu ya. Jika hari-hari ini kita sedang ada di dalam prosesnya Tuhan, ya, haleluya. Karena apa? Tuhan itu menginginkan kita itu, membuat kita, menjadikan kita ya menjadi lebih indah dan lebih mulia, sama seperti Tuhan Yesus ya. Ketika sudah mengalami semuanya, Tuhan itu dimuliakan ya.
Jadi berdasarkan hal ini kita harus memahami bahwa pembentukan adalah penghancuran segala yang tidak baik dalam diri kita, supaya Tuhan itu, Bapak Ibu, merendah. Ada pujiannya, Tuhan itu sedang merendah kehidupan kita, dan kita itu akan dijadikan yang indah gitu. Merendah itu apa ya? Merendah itu dengan tangan ya Bapak Ibu ya, telaten dengan begitu getolnya, nggak zaman dahulu itu ya. Kita akan dijadikan yang lebih indah. Nah, itu menurut Tuhan, supaya kita ini menjadi lebih baik. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ini yang terpenting ya. Jangan lupa ya, kita harus bisa ya mendapatkan semuanya itu. Jika kita bersedia untuk dibentuk oleh tangan Tuhan, kita harus menjadi seperti saya katakan tadi, tanah liat Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, nggak tahu kita apa jadinya ya. Karena apa? Kalau kita ini, hati kita ini membatu ya, kita ini menjadi orang-orang yang seperti bangsa Israel, tegar tengkuk Bapak Ibu, gak kena diluk ya, ya Bapak bahasanya orang Jawa itu gitu ya Bu, gak kena diluk ini aku ya aku gitu ya. Kadang seperti itu Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi bejana yang indah menurut pemandangan Tuhan ya. Jadi kalau hati kita itu seperti batu Bapak Ibu ya, mempunyai sifat yang tidak mudah dibentuk, bahkan tidak mudah untuk dihancurkan. Artinya bahwa kita ini tidak mau menurut akan kehendak Tuhan ya, hidup semaunya sendiri ya. Tetapi jika kita memilih untuk menjadi seperti lempung Bapak Ibu ya, bahasanya orang Jawa itu lempung Bapak Ibu ya. Kalau di sawah itu lempung itu, aduh, zaman kecil saya dulu seneng Bapak Ibu mainan itu ya, bikin ular-ular, bikin mainan, pokoknya seneng, heboh kalau zaman dulu mainan itu. Mas yo belepotan ya, anak kecil zaman dulu seperti itu ya, semaunya kita mau bikin apa, senang Bapak Ibu ya. Tetapi jika kita ini menjadi orang yang tegar tengkuk, itu adalah orang yang seperti batu Bapak Ibu. Batu itu nggak mudah terkikis Bapak Ibu. Mungkin waktunya itu bertahun-tahun ya, batu itu kalau kena tetesan air, kenapa itu baru dia boleh menjadi lapuk dan tidak berbentuk seperti awalnya ya. Tetapi bersyukurlah ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara semua, kaum muda yang ada di tempat ini, pasti kita memilih menjadi lempung ya, menjadi tanah liat Bapak Ibu ya, supaya hidup kita ini dipandang Tuhan, supaya wajah Kristus itu ada di dalam diri kita ya, supaya Tuhan itu akan membentuk kita, dan Tuhan itu suatu saat ya pasti Bapak Ibu akan membawa kita. Haleluya. Jadi jikalau kita ini memilih ya seperti batu, artinya kita menjadi orang yang sulit dibentuk, maka hati kita ini menjadi keras, dan keras itu sulit untuk diproses Bapak Ibu ya. Akibatnya kita akan menjadi kelelahan. Enak mana kita nurut ya, apa menjadi keras ya. Aku Tuhan, aku ini masih mampu loh Tuhan, aku ini pintar loh Tuhan, aku ini kaya loh Tuhan, aku ini pendidikan tinggi misalnya ya, seperti itu. Haleluya. Maka jika kita ini seperti batu, hidup kita ini akan menjadi kelelahan dan kesakitan, karena prosesnya begitu lama, dan akhirnya kita menjadi apa? Seringkali orang menjadi tidak kuat Bapak Ibu, dengan proses yang demikian mungkin berat ya bagi dia ya, dan untuk bertumbuh itu sulit, bahkan tak menutup kemungkinan dia akan berhenti untuk bertumbuh. Haleluya. Yang fatal lagi, bahwa dia itu mungkin akan meninggalkan Tuhan ya, berhenti di dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Kalau saya boleh saksikan ya, mungkin sudah pernah ya, jangan bosan ya, Bu Yati ini selalu bersaksi,
ya. Haleluya. Kalau zaman dulu ya, anak saya ini anak saya yang terakhir ini baru 2 tahun dia mulai jalan ya. Di situ saya punya pabrik temulawak, lemon gitu temulawak zaman dulu. Ya. Nah, saya ini kan punya mobil 2, pernah ya saya ngomong ya. Mobil 2 itu elek Bapak Ibu, bolong kabeh pokoknya ya. Murah harganya. Haleluya. Dua-duanya itu mogok. Akhirnya ada adik saya datang dari Malang, adik ipar saya bawa sepeda motor, dia bawa dagangan dan akan menawarkan dagangan itu juga sepeda punya orang Bapak Ibu. Saya pinjem karena mogok. Karena saya setiap hari itu kan ke pasar dulu, mobil 2 mogok semua, nyilih sepeda ya gitu. Saya pakai sepeda sama Pak Mun ke pasar jam 4. Di jalan dirampok orang. Dirampok orang itu sepedanya diminta. Ya, mungkin pernah saya ngomong di sini ya. Pak Mul itu masuk got, ambulin karuan Bapak Ibu masuk got. Haleluya. Dan saya ini bawa dompet, bawa duit ya, bawa dompet kan mau pulang. Cina itu HP Nokia besar zaman dulu, saya ulang-ulang gitu ya. Pak lempar ke sana, mau diminta karena mau diminta jadi saya lempar ke seberang. Bapak Ibu, itu kalau dipikir ya, kalau dipikir, tapi saya dulu juga sempat rodok-rodok ya apa gitu ya, namanya orang kaget itu ya apa ya. Saya pulang akhirnya naik taksi, terlapor ke kantor polisi ya karena sepeda itu punya. Itulah Bapak Ibu prosesnya Tuhan. Kalau pada saat itu saya itu menggerutu ya, saya itu bersungut-sungut. Haleluya, terus berdadai uang hilang pisan, nempui 3 juta waktu itu. Itu kondi saya bilang gitu. Semotor 2, mobil 2 mogok kabeh gak bisa kerja. Saya sempat ndak ke pasar itu 1 minggu. Stres Bapak Ibu, takut trauma maksudnya. Bisa barang pasar surprise gitu. Libur saya 1 minggu. Waduh, itu rasanya tuh berat. Sesek Bapak Ibu ya di dada ini. Terus tak ada lagi, hilang Bapak Ibu, gak ada. Pernah juga sepeda ontel saya itu dua kali hilang. Punya sepeda ontel dulu Bapak Ibu, pertama jalan kaki ya, pegang anak 2 dulu, punya anak 2. Habis itu punya diberkati punya sepeda ontel 2 kali, 1 kali hilang, beli lagi 2 lagi, hilang lagi. Nah ini Bapak Ibu proses Bapak Ibu. Makanya kita memang harus mau berproses. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada saya hari ini Bapak Ibu, semua karena kemurahan Tuhan ya. Karena apa? Perampok itu selalu bawa senjata Bapak Ibu. Bawa senjata dipekuk saya 4 orang. Ya apalagi itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan ya, kita tidak bisa selamat Bapak Ibu. Ya karena itu janganlah kita gentar, janganlah kita berkecil hati jikalau hari-hari ini memang kita sedang masuk di dalam prosesnya Tuhan. Haleluya. Jadi seperti bejana yang rusak tadi yang dikerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan sang penjunan ya. Demikianlah kunci utama. Bapak Ibu ini kuncinya. Kunci utama dari proses pembentukan adalah memberikan hak sepenuhnya kepada Tuhan untuk membentuk hidup kita. Nah, hal ini berarti kita tidak boleh membangun kerohanian menurut cara pandang kita, tetapi hidup menurut cara pandang Tuhan. Artinya apa? Kita mengizinkan sepenuhnya untuk Tuhan itu memproses hidup kita, mengizinkan kehendak Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, ya, untuk mendapatkan satu kehidupan yang menurut Tuhan itu kita ini tidak boleh menjadi anak gampangan, Bapak Ibu. Seperti ya, anak gampangan, anak yang cengeng, anak yang dikit-dikit lemah, dikit-dikit terus aku gak Tuhan-Tuhanan gitu. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang militan di hadapan Tuhan. Jadi kita menjadi anak-anak yang tangguh, tidak gampang tergoyahkan ya oleh keadaan sekeliling kita atau mungkin keadaan kita yang seperti saya ceritakan tadi ya, menyesatkan Bapak Ibu. Tapi itulah yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu tujuannya adalah membentuk supaya kita ini
militan, kita boleh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, kita juga mempunyai roh yang benar dan nilai-nilai kebenaran di dalam Tuhan itu yang kita tekankan, ya. Seperti yang ditegaskan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Haleluya. Roma 12 ayat yang kedua. Sudah ada yang mendapatkan? Kami mohon minta tolong dibacakan Roma 12 ayat yang kedua. Haleluya, sudah ketemu? Iya. Amin, Bapak Ibu mau ya? Haleluya. Jadi janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Jadi jangan kita samakan dengan orang lain, mungkin orang yang enggak mengenal Tuhan. Haleluya. Dan jangan kita iri ya kalau orang lain yang enggak mengenal Tuhan, enggak ngerti akan kasih Tuhan, dia diberkati ya. Jangan kita iri ya. Haleluya. Jadi kita ini dibentuk supaya kita menjadi seorang yang dewasa rohani. Artinya begitu ya. Yang tidak sama dengan orang lain, yang tidak sama dengan dunia. Artinya kita tidak mengizinkan ya bahwa dunia itu menguasai kita. Tetapi dibalik, Bapak, kita yang menguasai dunia. Haleluya. Haleluya. Kalau hari-hari ini ya ekonomi sulit ya. Enak apa enggak? Bu, kalau zaman dulu enak ya Bu hidup ya. Zaman sekarang kayaknya sulit Bu. Ini Pak Bel suka ngomong, nyambut gawe kok uangnya ya gitu kadang. Saya sampai tobat, kok sulit gitu ya. Tapi kita tidak boleh terpengaruh Bapak Ibu ya. Kita harus tetap iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang membela kita. Ya, haleluya. Beras naik apa turun? Ikut Bapak Ibu, rame. Lombok Bu, Lombok 1 2.000 yang besar. Pula yang beli 100.000. Jadi sepertinya jalan itu semakin sulit. Kalau di mana-mana saya lihat TV itu berita, semua kok berita ini kok tentang beras naik ya, gitu. Beras kok naik, ini beberapa hari ini turun katanya 1.000 beli 500 gitu. Saya sampai Tuhan terima kasih ya. Tuhan itu memelihara kita. Haleluya. Kita dipelihara Tuhan ya. Kita semua makan berapa kali? Kecuali yang diet ya. Anak saya makannya pagi, yang sore tak makan. Bersyukur pada Tuhan ya. Orang dunia itu boleh ini lakukan Bapak Ibu. Lu apa? Lah berasnya lu munda ya apa? Duit 20.000 itu beras 1 kilo apa gitu katanya. Tuhan, tapi sampai hari ini Tuhan itu memelihara kita dengan begitu indahnya. Haleluya. Itu karena penyertaan Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Apapun yang kita rindukan ya, cepat atau lambat, kalau kita menurut akan firman Tuhan, tetap Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi berubah oleh pembaruan budi berarti saat kita dibentuk maka arah hidup kita diubah supaya kita punya kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Sulit Bapak Ibu, sulit saya mempercayai Tuhan itu sulit. Tuhan, masa Tuhan tidak tahu keadaan saya ini sudah seperti ini? Kok saya kait? Apa ya orang Jawa ini gremet-gremet Bapak Ibu ya. Yang tadinya memang tidak punya sama sekali. Baru diberkati sepeda ontel ya ini api Bapak Ibu. Sepeda itu tiap hari beli jagang. Ya, sekarang tidak ada orang ngomong gitu ya. Beli pedal, beli apa? Karena nggak lengkap gitu loh. Kok ya hilang gitu, diambil orang loh. Masa Tuhan tidak jaga ya? Kayak gitu. Karena kita punya anak 2. Dulu itu
itu. Jadi gonceng satu, gonceng kanan ke gereja. Itu Bapak Ibu ya. Jadi harus dua. Kalau beli itu masih elek-elek. Pertama tambah nggak beli, nggak punya, dipinjemi sama orang, dibeli nggak boleh. Ya lama-lama kan ya malu kita. Wong dipinjemi kok aman, pakai aja nggak apa-apa. Ya sampai kapan kan gitu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita ini selalu berproses bersama dengan Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah. Kita baca lagi dalam Matius 4 ayat yang pertama. Ini aja biar cepat ya, nanti kelamaan ya. Mencatat Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Ternyata ujian tertinggi atas pembentukan kita adalah diuji oleh iblis. Ini berarti jika terhadap ujian pembentukan yang datang dari pihak lain Bapak Ibu ya, selain iblis, saudara, mungkin suami, istri, dikudo anak, ya mungkin mertua atau saudara yang lain, itu masih biasa Bapak Ibu. Kalau di situ saja kita sudah tidak setia, kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan, bagaimana kita saat dicoba oleh iblis? Seperti Ayub. Tak ingat kalau Ayub itu ya minta izin sama Tuhan, aku tak nyobai Ayub, kok coba Tuhan, wis tak sik percaya bahwa Tuhan apa enggak? Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu yakin bahwa proses Tuhan itu terus berjalan di dalam kehidupan kita. Ayub itu walaupun dia keadaannya seperti itu, tetapi dia terus percaya kepada Tuhan, memandang Tuhan. Dia mengalami sendiri. Ini yang terpenting Bapak Ibu, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi dia tidak dari kata orang, saya mengalaminya sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Sebab pembentukan itu berbicara soal proses diri kita dengan Tuhan, bukan dengan orang lain Bapak Ibu ya. Pribadi kita dengan Tuhan itu yang diproses, bukan dengan suami, dengan istri, dengan anak, tidak Bapak Ibu. Masing-masing kita pribadi, lepas pribadi, kita ini dibentuk sama Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Kita baca lagi dalam Matius 4 ayat yang ke-11. Matius 4 ayat yang ke-11. Mungkin sudah ketemu, minta tolong dibacakan. Iya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iya. Saya buka dewi aja lega Bapak Ibu ya. Ini soalnya tawi bisa kita pilih. Matius 4 ayat yang ke-11. Nah ini. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani. Haleluya. Melayani Yesus. Nah ini Bapak Ibu ya. Sesudah Tuhan Yesus itu mau menangkan satu pertarungan ya, istilahnya begitu ya, dengan iblis ya. Karena Tuhan itu diperintah macam-macam sama iblis ya. Nanti kita juga akan baca. Haleluya. Hal yang juga berlaku bagi kita adalah setelah kita ini melewati, nah ini Bapak Ibu, melewati proses ujian dari iblis, kita akan mengalami atau seperti hanya dalam firman ini, yaitu malaikat-malaikat itu melayani Tuhan Yesus. Haleluya. Ini adalah merupakan gambaran tentang jawaban doa kita, Bapak Ibu ya. Kita dilayani oleh malaikat, artinya kita ini dikabulkan doa-doa kita, dan bahkan kita akan diberikan satu pemulihan daripada Tuhan, diberikan kesembuhan daripada Tuhan, dan bahkan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini
satu janji ya, bukan saya yang janji ya, saya yang janji meleset ya, tetapi ini Tuhan yang janji melihat melalui firman-Nya ya. Jadi Matius 4, ini kita baca lagi, Matius 4 ayat yang kedua ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini berbicara juga tentang proses pembentukan yang kita alami, bahwa setelah kita setia di dalam hal-hal rohani ya, seperti Tuhan Yesus tadi setia berpuasa, haleluya, setia di dalam hal-hal rohani, beribadah dan selalu turut di dalam pelayanan, melayani Tuhan. Namun ternyata kita juga turut mengalami berbagai masalah ya, dan kita ini masih mengalami berbagai masalah dan pergumulan, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Sebab Tuhan itu mau kita mempunyai roh yang benar dan nilai hidup yang benar. Terus Bapak Ibu, Tuhan itu mau kita ini menurut pemandangan Tuhan itu indah. Kalau kita sudah indah, sudah cukup indah menurut Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Segala sesuatu apa yang kita rindukan di hadapan Tuhan, mungkin masalah yang tidak kunjung selesai, jikalau kita ini selalu hidup mempunyai roh yang benar dan nilai-nilai hidup yang benar menurut firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang kita rindukan. Haleluya. Bahwa di dalam Matius 4 ayat yang ketiga mencatat bahwa iblis juga mencoba Yesus untuk mengubah apa? Batu, Bapak Ibu, untuk menjadi roti. Sulit apa enggak? Sulit lah, batu kok suruh jadi roti. Ya apa caranya ya? Sebenarnya itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi apa? Tuhan tidak lakukan ya. Tetapi bukan hal itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Haleluya. Kita harus mengalami, memahami bahwa kita hidup bukan dari hal-hal yang jasmani saja. Haleluya. Kita butuh apa, Bapak Ibu? Makan, papan, apa sih? Pangan, papan, sandal. Sebetulnya kita butuh semua itu. Tapi Tuhan juga tahu, Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting rohani, Bapak Ibu ya. Haleluya. Hati kita persembahkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mau hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Haleluya. Sebetulnya seperti itu. Jadi kita bisa hidup dalam kemuliaan bukan karena pencapaian jasmani, Bapak Ibu, tetapi karena kita bertumbuh secara rohani. Apa pencapaian jasmani itu? Kita sudah menjadi orang yang tidak kekurangan sandang, pangan, papan ya, itu maksudnya. Itu adalah pencapaian jasmani. Tetapi apa artinya semua itu ya? Kalau rohani kita ini jatuh, bahkan terpuruk ya, bahkan kita hidup tidak setia lagi kepada Tuhan, semua hal pencapaian rohani jasmani itu tidak akan ada artinya di hadapan Tuhan. Semua itu tidak akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kita bawa adalah iman kita, hati kita bawa nanti ya. Jadi kita bisa hidup dalam kemuliaan bukan karena pencapaian jasmani, tetapi karena kita bertumbuh secara rohani. Ketika kita bertumbuh secara rohani, maka segala sesuatu di sekitar kita juga akan ikut bertumbuh. Bapak Ibu ya, jangan khawatir ya. Kalau kita bertumbuh secara rohani, segala hal Bapak Ibu, itu merupakan satu bonus Bapak Ibu. Ya, terkadang kita itu tidak merasa ya, seperti saya ini kadang tidak kroso Bapak Ibu. Kok ya bisa gitu loh, maksudnya itu. Kalau istilahnya flashback itu apa ya, balik namburi. Waduh, keadaan yang seperti itu tuh. Tetapi dengan berjalannya waktu ya,
Karena saya juga mau diproses Tuhan. Berbagai tantangan masih banyak Bapak Ibu ya. Pak, saksian saya tak diwacana kabeh nanti tak diundang lagi. Prosesnya Tuhan itu banyak Bapak Ibu ya. Sampai hari ini Tuhan juga masih terus berproses ya. Tetapi jika kita ini menurut ya, kita ikut di dalam prosesnya Tuhan, pasti kita akan mengalami segala sesuatu itu akan mengikuti kita ya. Di sepanjang umur kita itu kita diikuti. Apalagi kalau berkat jasmani Bapak Ibu, itu saya sudah rasakan ya. Walaupun kalau orang dunia ngomong sulit, kerja sulit, kita juga sering kali ya dalam kehidupan cara sosial ya melihat sulit ya gitu. Tetapi kita boleh memandang Tuhan. Di situ kita boleh memandang Tuhan. Haleluya. Kita jangan melihat masalah kita, jangan melihat persoalan kita. Semuanya itu kecil. Tetapi kita boleh memandang Tuhan. Kita boleh memandang kuasa Tuhan. Segala kemustahilan itu bisa terjadi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan kecil hati ya. Kita harus terus masuk di dalam prosesnya Tuhan. Jadi proses itu kita harus alami setiap waktu ya. Dan perkataan Allah itu biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga rema ya, firman Tuhan itu akan benar-benar mengubah ya segala sesuatu yang ada ya di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau menjadi pelaku firman, mau Bapak Ibu ya. Haleluya. Amin ya. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, mungkin kita tidak ada di tempat ini Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang rindu untuk menjadi pelaku firman ya. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita ini melakukan firman Tuhan, selain kita ini menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita ini harus mau diproses Tuhan. Jangan menjadi orang yang tegar tengkuk ya, jangan menjadi orang yang selalu bersungut-sungut di dalam kehidupan. Haleluya. Kita semua mengalami hal yang tidak baik, tetapi suatu saat yang tiba waktu dan saatnya Tuhan pasti akan berikan yang terbaik, dan semuanya itu tepat pada waktunya. Jangan kita protes. Sudah lama loh Tuhan saya minta ini, gitu ya. Sudah bertahun-tahun bahkan minta jodoh tidak oleh-oleh ya. Ada di sini yang minta jodoh tidak oleh-oleh. Ini saya Mbak Perawan satu. Haleluya, haleluya. Tuhan itu luar biasa ya. Berarti tiap tahun ya kehidupan kita, umur kita selalu bertambah. Umur kita secara bilangan selalu bertambah Bapak Ibu, jangan salah secara bilangannya. Secara roh ya kehidupan kita itu sebetulnya berkurang Bapak Ibu ya, itu jelas. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan Bapak Ibu ya. Sampai hari ini, sampai di mana pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hanya kita yang bisa menjawab. Hanya kita yang tahu Tuhan ini saya. Orang yang selalu rendah hati, orang yang selalu menyerahkan segala apapun ya, permasalahan, persoalan dihimpit, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berikan jawaban yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Inilah firman Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Pastor Gideon. Haleluya. Mari Pak, silakan. Sungguh kami bangga ketika Engkau sudah memanggil kami. Sungguh kami bangga ketika Engkau sudah memilih kami sebagai umat pilihan Tuhan.
boleh panggil Dikau sebagai teladan kami yang hidup, supaya iman kami lebih hari lebih kuat lewat ujian, lewat cobaan. Iman kami boleh bertumbuh di dalam satu hal hari ini yang tidak pernah kami lupakan. Engkau tetap mengiringi kami, Engkau tetap mengiringi kami meskipun ujian begitu berat, meskipun cobaan begitu berat. Kami bangga kepada Dikau dan kami yakin Tuhan Engkau menyertai kami. Satu hal yang kami katakan saat pagi hari dengan iman percaya kami bangga memiliki Yesus, kami bangga memiliki Dikau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Menjadi milik-Mu. Kami memuji Dikau, kami memuji, kami menyembah nama-Mu Yesus. Pengakuan kami yang paling dalam saat pagi hari, kami bangga memiliki Dikau. Kami bahagia kalau Kau sudah panggil kami. Apapun yang sudah terjadi atas hidup kami, kami berkata bahagia. Kami bahagia Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Saya undang kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kiranya Yesus membuat kebanggaan kita. Kita boleh menyadari ketika kita dulunya belum kenal Yesus, kita tidak tahu kemana arah tujuan. Tapi kita sudah dipanggil dan dipilih. Dan hari ini bila menjadi kebanggaan atas hidupmu dan hidupmu, Yesus yang sudah berharga
bersama-sama dengan iman percaya dengan penuh cinta. Beri haleluya.
Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat jawaban. Terima kasih buat kemenangan demi kemenangan daripada di pagi hari. Hanya di dalam satu nama itu yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami sudah mendapatkan, kami sudah menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Bersama-sama dengan Bapa, dengan iman kita, sama-sama yang percaya, kita katakan